Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kembali lagi dengan Pak Iksan. Hari ini kita akan belajar pelajaran akhlak ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Mari kita buka halaman 35 ya, yaitu tentang akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang tahu apa itu akhlak mahmudah? Jadi akhlak mahmudah terhadap diri sendiri adalah sikap menghargai, menyayangi, dan menjaga diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Tentunya setiap hari kita harus menjaga diri sendiri ya. Itulah sebuah tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita karena kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna karena memiliki akal, memiliki indera, baik itu penglihatan, ucapan, pendengar, ya. Nah, kita harus jaga semuanya. Mari kita buka halaman 36 ya, halaman berikutnya. Nah, di sini di paragraf ini diterangkan bahwa akhlak seorang muslim terhadap dirinya itu ada 3 bagian ya, yaitu menjaga fisiknya, rohaninya, dan akal atau hatinya ya. Karena 3 unsur ini sangat penting ya. Nah, di sini ada hadis ya. Sebuah riwayat menerangkan, pada satu saat kami duduk di tempat kediaman Nabi Muhammad SAW, menunduk dan diam sedemikian rupa laksana patung. Tak ada seorang pun yang berbicara. Tiba-tiba datanglah beberapa orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di antara hamba Allah yang paling dicintainya?" Beliau menjawab, "Yang baik budi pekertinya." Hadis riwayat Tabrani ya. Nah, di sini juga ada di Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, "Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Jadi kita harus ikhlas ya terhadap apa yang telah diciptakan ya. Jadi dengan rasa ikhlas itu kita dapat menjaga diri sendiri ya. Misalnya, wah aku ada kekurangan nih. Misalnya mataku ternyata harus menggunakan kacamata saat belajar atau membaca. Nah, itu harus ikhlas. Kenapa? Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masih bersyukur kita dapat melihat daripada kita tidak dapat melihat ya. Nah, itulah kita harus berikhlas diri ya. Ya Allah, saya ikhlas karena saya masih diberikan mata dapat melihat meskipun menggunakan kacamata. Jadi tidak boleh kecewa ya. Nah, karena kita adalah makhluk yang sebaik-baiknya Allah ciptakan. Di halaman berikutnya, di halaman 37, di sini ada pentingnya nih ya, di poin kedua, pentingnya akhlak mahmudah untuk diri sendiri ya. Yang pertama itu ada berakhlak terhadap jasmani. Nah, jasmani itu apa? Diri kita ya. Dengan cara apa? Menjaga kebersihan dan kesucian diri ya, yaitu tidak bermain kotor-kotoran, rajin mandi, rajin berwudu ya.
Selain melunturkan debu dan kotoran, dan kita dapat melunturkan dosa kita dengan cara berwudu ya. Jangan salah, wudu itu sangat hebat ya. Pahalanya sangat hebat yang bagi orang yang menjaga wudunya, menjaga kesuciannya, kemudian menjaga makan dan minumnya ya. Jangan terlalu pedas. Biasanya zaman sekarang suka makan yang pedas-pedas. Nah, ketika makan yang sangat pedas, perut kita akan sakit. Perut kita akan luka. Nah, luka karena ada makanan yang pedas. Jadi kita bisa terkena tipes ya. Kemudian juga perut diisi makanan itu hanya sepertiga ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiganya untuk bernafas. Jadi kalau makan dan minum jangan berlebihan. Nanti akibatnya susah nafasnya. Kalau susah nafasnya, mau tidak mau ke rumah sakit deh. Nanti ditanya sama dokter, "Kamu kenapa?" "Kebanyakan makan, Dok. Kebanyakan minum, Dok. Jadinya susah napas." Wah, bahaya, nanti dokternya marah-marah ya. Makanya kalau makan dan minum secukupnya ya. Kalau sudah terasa kenyang, sudah berhenti ya. Jangan dipaksakan, belum habis nih makanannya. Jangan, nantinya susah untuk bernafas ya. Lebih baik dikasih ke keluarga. "Ayah, ada yang mau enggak? Aku sudah kenyang. Ibu, aku sudah kenyang." Nah, seperti itu ya. Kemudian menjaga jasmani dan berolahraga. Nah, olahraga itu sangat penting ya. Apalagi sekarang sedang musimnya wabah ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah? Mungkin salah satunya mengingatkan kita untuk berolahraga. Tuh ya. Jangan-jangan Allah menciptakan wabah ini supaya kita rajin berolahraga ya. Karena kita tadinya sebelumnya itu jarang berolahraga. Nah, itu dia. Olahraga merupakan salah satu cara agar badan kita sehat ya. Antibodi atau darah kita yang di dalam tubuh itu mengalir dengan lancar ya. Bayangkan kalau darahnya tersumbat sama lemak. Waduh, darahnya nggak bisa jalan, jadinya kesemutan, kitanya juga nggak bisa jalan deh. Nah, itu dia ya, harus rajin berolahraga. Menjaga penampilan, wah ini nih paling bagus nih ya. Penampilan yang baik itu tidak senonoh, tidak compang-camping, tidak kusut ya. Ingat, budaya zaman sekarang itu harus kita saring ya. Jangan kita mengikuti budaya asing ya, yang tidak baik. Contohnya celana semakin lama semakin pendek, baju semakin lama semakin sempit. Nah, itu tidak boleh ya, tidak enak dipandang. Jadi Islam menganjurkan yang bersih, wangi, indah dipandang, menutupi aurat ya, dan juga sopan. Kalau kita sudah berpenampilan baik, sikap kita harus juga sopan ya. Jangan sampai tidak sopan. Kemudian jangan melampaui batas ya. Seperti memakai perhiasan banyak, satu tangan bisa ada 10, bahkan sampai lebih. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Jadi cukup sederhana ya, menghindarkan kejahatan ya. Banyak sekali orang jahat ya mengincar kita. Jadi cukup pakaian yang sederhana, bersih, wangi, dan sopan ya. Kemudian yang kedua, berakhlak terhadap pikiran atau akal. Nah, kita juga harus berakhlak ya. Tidak menyinggung perasaan teman, tidak saling menyakiti teman. Terus kita harus rajin belajar karena supaya pintar, supaya tidak berbuat maksiat dan dosa ya. Nah, itu akal kita harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu kita buka halaman 38. Berakhlak terhadap jiwa.
Nah, artinya membersihkan jiwa dari hal-hal yang menghalangi kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita mau sholat ke masjid, ya, ketika azan lebih baik sholat berjamaah. Tetapi banyak sekali orang yang tidak berjamaah di masjid. Kenapa? Jiwanya tidak bersih. Inginnya apa? Menonton TV, inginnya mengobrol sama teman, inginnya bermain gadget, bermain game. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian dianjurkan nih membiasakan istighfar, membaca kalimat thayyibah dan berzikir, ya. Banyak baca istighfar. Kenapa? Supaya dosa-dosa kita yang terdahulu luntur atau hilang, ya. Terus juga banyak berzikir supaya Allah semakin dekat dengan kita. Yang ketiga, cara menjaga akhlak mamuda. Nah, yaitu dengan sabar. Jadi, orang itu harus sabar, ya, tidak boleh terburu-buru. Seperti kita ingin mengantri tiket, ya. Kalau antriannya panjang, ya harus sabar. Nah, itu menjaga akhlak kita. Oh, akhlaknya baik, tidak tidak maju ke depan, ya. Tiba-tiba nyalip ke depan. Nah, itu tidak baik. Nanti orang lain akan sakit hati. Ini orang kok baru datang pengennya di depan, ya. Harusnya mengantri. Nah, itulah cara kita melatih kesabaran. Terus juga apa? Ketika mendapat musibah, jangan ngomel-ngomel, aduh, uang jajan saya tadi hilang 5.000 misalnya. Wah, ini gara-gara si ini nih, ini gara-gara si ini. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena kita ketika mendapat musibah harus disikapi dengan rasa sabar. Kemudian yang kedua, syukur, ya. Yaitu bersikap terima kasih atas pemberian nikmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung dari kita lahir, ya. Tidak bisa kita hitung nikmatnya Allah karena terlalu banyak, ya. Dengan cara apa? Membaca kalimat alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Manfaatnya apa? Supaya Allah senang. Wah, ini makhluk saya bersyukur kepada saya. Saya akan berikan lagi nih rezeki, berikan lagi nih kesehatan, berikan lagi kebahagiaan. Nah, semakin banyak bersyukur, kita akan merasa semakin senang, ya. Yang ketiga, tawadu atau rendah hati. Tidak boleh sombong. Saya nih orang kaya misalnya, punya banyak harta. Wah, sombongnya kemana-mana. Karena harta yang kita miliki itu pemberian dari Allah, ya. Tidak boleh kita sombong. Kita harus rendah hati. Bagaimana kalau misalnya kita tiba-tiba diambil hartanya sama Allah, ya. Lalu kita jatuh miskin. Nah, jangan sampai kita ketika jatuh miskin baru rendah hati. Nah, itu salah. Ketika kita dalam posisi yang enak atau dalam keadaan yang nikmat, kita harus tawadu, rendah hati, ya. Ingat, semua punya Allah, bukan punya kita. Kita cuma dititipin nih, ada rezeki, beli yang halal, kasih ke orang yang tidak mampu, seperti itu, ya. Nah, itu rendah hati. Yang keempat, sidik, artinya benar atau jujur. Nah, harus benar dan harus jujur, ya. Tidak boleh berbohong. Hati kita tuh suci, ya. Hati kita sebenarnya suci, tetapi dengan cara berbohong atau tidak mengatakan dengan benar, nah, hati kita menjadi kotor. Kita tidak berakhlak lagi. Wah, si ini berbohong. Berbohong ke orang tua, berbohong ke teman. Nah, akhlak kita akan hancur atau menjadi jelek, ya. Yang kelima, amanah. Tuh, ketika diberikan amanah dapat dipercaya, ya. Nah, di sini ada nih hadis riwayat Ahmad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Nah, itu ya. Kalau kita sudah tidak amanah, berarti iman kita pasti tidak sempurna. Ya. Tuh, kalau kita berjanji tidak ditepati, berarti agama kita tidak sempurna. Ya, seperti itu ya. Yang keenam, istiqomah. Wah, ini nih, sikap teguh dalam menjaga keimanan dan keislaman dalam menghadapi kesulitan. Jadi istiqomah ya, harus teguh. Misalnya ketika kita diberikan musibah, kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar ya. Setiap cobaan kepada manusia itu Allah sudah perkirakan kemampuannya. Wah, si ini nih dikasih musibah pasti mampu. Karena apa? Karena sudah dihitung ya, tingkat kemampuan orang tersebut pasti bisa dijalani ya. Yang ketujuh, pemaaf. Nah, ini kata maaf ini gampang tetapi susah untuk diungkapkan. Apalagi kalau kita sudah salah ya. Kalau kita sudah salah malah kita diam saja. Nah, itu tidak boleh ya. Padahal kan gampang ya, tinggal bilang ayah maaf, bunda maaf, kakak maaf, adik maaf tuh ya. Padahal gampang. Nah, kalau kita sudah susah untuk mengucapkan maaf, berarti akhlak kita mulai luntur. Waduh, akhlak kita sudah mulai luntur nih. Karena kita jarang meminta maaf. Kemudian kita juga harus memberi maaf ya. Kalau ada orang lain yang salah lalu meminta maaf, langsung kita maafkan hari itu juga ya. Jangan bilang besok aja lah maafinnya, nanti aja maafinnya. Nah, itu nggak boleh ya. Sangat dilarang itu ya. Nah, ingat Allah saja Maha Pemaaf ya. Kalau kalian punya salah, kalian minta maaf ke Allah, langsung dimaafi. Ya, masa kalian sesama manusia tidak bisa saling memaafkan, ya? Jadi harus pemaaf. Nah, itu dia cara menjaga akhlak kita, akhlak yang baik ya. Kemudian, manfaatnya apa saja ya? Nah, ketika kita berakhlak terhadap jasmani, tubuh akan sehat. Berakhlak terhadap akalnya, kita akan pintar. Dijauhi dari masalah, karena kita dapat menyelesaikan masalahnya. Ada PR, waduh kalau orang yang berakhlak sih langsung dikerjakan. Selesai PR-nya. Kalau yang tidak punya akhlak, nanti saja. Kalau mau dikumpulkan saja, nah ya sudah. Ketika mau dikumpulkan belum selesai, PR-nya belum selesai, akhlaknya menjadi berkurang. Yang ketiga, berakhlak terhadap jiwa. Nah, jiwa kita akan tenang ya, dijauhi oleh perbuatan buruk. Ya, materinya dicukupkan dulu ya. Kita tutup bukunya. Lalu coba kita buka buku lembar kerja siswanya ya. Kita buka halaman 10 ya. Nah, coba kalian kerjakan ya. Halaman 10 saja ya. Oke. Tuh, ada berapa soal di sini? Ada pertama di sini ada rubik ya, ada kolom. Kalian gariskan ya seperti ini nih, Paisan kasih clue. Mahmudah. Nah, kalian garis. Oh, ini ada artinya. Jadi cari kata yang berarti ya. Mahmudah misalnya. Terus apa lagi yang sudah Paisan jelaskan ya? Nah, coba kalian lanjut kerjakan nomor 1 sampai sini ya. Sampai 5 ya, 2 bagian ya. Bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Sudah ya, tugasnya itu saja ya. Sekiranya cukup dari Paisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.